Hai semua, gue Wasa, dan kayak di video ini gue pengen nge-unboxing dan ngomongin sedikit lagi ya soal Vivo X300 Pro yang terbaru ini. Sebenarnya kemarin tuh gue udah bikin sih unboxingnya, cuma barengan sama Handika dari DKID dan kita juga kolaborasi bareng, tapi tayangnya di channelnya dia. Silahkan mampir aja kalau belum lihat. Jadi paling videonya juga unboxing singkat aja nanti dari kamera yang di atas, terus ngelihat data-datanya, data-data beberapa aplikasi yang biasa gue install ya kalau pertama kali nyobain handphone. Terus juga ini udah bahasa Indonesia semua, jadi udah fix nantinya tuh yang teman-teman akan terima isinya, bentukannya, dan dapatnya apa aja ya seperti apa adanya di dalam boxnya ini. Dan habis itu ya paling gak usah lama-lama, langsung contoh foto, contoh video aja kali ya. Soalnya paling di video ini gue tuh nggak bisa ngasih tahu harganya dulu, bukan nggak mau, tapi memang belum dikasih tahu harga fixnya berapa karena launchingnya tuh masih nanti di tengah-tengah menuju akhir bulan November ini gitu. Jadi pada saat ini sekarang gue syuting masih belum tahu harganya berapa, waktu launchingnya pun kapan gue masih belum tahu. Tapi yang pasti teman-teman juga udah pada ngeliat juga hasil kameranya, foto sama video dari Vivo X300 Pro ataupun X300. Pokoknya kenanya ini adalah X300 series ya. Itu semuanya menyenangkan, tidak ada yang mengecewakan. Gue pun sendiri penasaran harganya tuh berapa, gue belum tahu. Dan langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail dan nggak kelamaan. Oke, kayak begini boxnya, masih sama kayak yang Cina version kemarin, cuma pasti akan beda kepala chargernya ya, karena ini sudah yang Indonesia. Terus nih udah nggak perlu lagi bener-bener benda-benda tajam, jadi tinggal atasnya aja nih disobek, tarik pakai tangan aja tuh ya, nggak bisa. Suwe gagal. Yaudah, tetap tidak perlu ini kok, tidak perlu apa namanya, tidak perlu benda tajam, pakai kuku aja nih di bagian sininya, seret. Oh, udah bisa guys. Gitu, jadi unboxing tuh udah nggak perlu tajem-tajem. Kalau teman-teman ngelihat ada YouTuber lain unboxing pakai yang tajem-tajem, kasih link video ini biar paham mereka caranya. Nih ya, nih yang RAM-nya 16, 512 GB dan ini juga sudah bahasa Indonesia. Tuh. Terus ini yang gue pegang warnanya yang hitam, black hitam gitu. Oke, langsung aja kita buka, tutup atasnya. Dibalikin nggak ada lagi. Ada handphonenya. Ouch, kepentok dikit, nggak ngaruh. Aduh, cakep banget ini. Dorong biar nggak sobek. Gimana caranya? Oh, nggak bisa, mesti sobek dikit. Oke, karena bump kameranya memang lumayan. Lihat tuh, tebel banget. Ya Allah, ini handphone. Nih yang akan menggantikan daily driver gue, X200 Pro. Ini menggunakan casing dari Youngkit, yang mana ini juga X300 Pro ada Youngkitnya on the way ke sini. Tuh perbedaannya kelihatan sih. Ya, ini yang bagian bawah udah gue ratain ya guys. Yang bawah gue ratain. Tuh, dia lebih pendek sedikit yang X300 Pro. Kalau yang X200 Pro lebih panjang. Begitu, dan ini tuh berasa lebih rounded X200 Pro, sedangkan X300 Pro terasa lebih mengkotak, roundednya lebih kecil. Kalau yang X200 Pro roundednya lebih kayak lebar gitu. Oke, lanjut lagi. Ini dia kepala chargernya, agak berat. Ya sama sih kayak kemarin ya, yang di Cina, yang gua kemarin unboxing, tapi collab sama DKID, sama Handika. Nih flash charge juga dan 90 watt sama. Tuh, ada kertas pelindungnya. Nanti kalau misalkan teman-teman perlu dilepas ya lepas aja. Ini gua kayak nggak dipakai karena ada casan yang lain yang sama 90 watt flash charge juga sama persis. Dah, terus di sini kabelnya Type A to Type C pastinya sama, dan terakhir ini dapat soft case sama colokan SIM card. Colokan SIM cardnya cuma dual nano SIM ya. Nih ada kartu garansi juga sama Quick Start Guide alias panduan ringkas. Dah, casingnya warna hitam, silikon semua. Bagian dalamnya nggak ada apa-apa, cuma ada tulisan design by Vivo nih. Tuh kayak gitu. Model-modelan baby skin. Oke, nice. Dah, ini dia handphonenya. Anti gores di dalam layar. Anti gores juga udah terpasang di layar bawaannya. Gitu guys. Duh, ini Allahu Akbar. Enak banget. Ini handphone
Yaudah, ini setting-setting dulu. Nanti isinya biasanya sama-sama aja sih, jadi kita singkat aja. Oke, lanjut lagi nanti. Oke, jadi ini guys tampilan utamanya. Sorry, wallpapernya udah berubah, sama icon-icon aplikasinya juga udah ada beberapa. Soalnya gue tadi nge-copy data dari X200 Pro ya, jadi udah langsung jadi begini. Tapi yang jelas, icon-iconnya bentukannya seperti inilah ya. Bagus, dan teman-teman bisa lihat bezelnya juga tipis banget. Suka banget ngeliatnya emang dari awal-awal pegang tuh. Terus kalau kita pakein casing bawaannya yang silikon hitam biasa aja seperti ini, tetap nice. Gue suka sih warna yang ini, yang warna gelapnya. Kalau yang warna terang kemarin ya, yang versi Cina ya. Tuh, kalau dipakein casing juga ngeliat bezelnya masih cocok sih menurut gue. Cakep loh. Nah, terus yang bagian paling menyenangkan ya bagian lock screen-nya sih. Tuh, apa bisa yang kayak gini-gini tuh. Transisi 3 motor gue, anjay. Jamnya sebenarnya bisa diubah di tengah, tapi bisa taruh kiri juga. Sengaja gue taruh kiri biar nggak nutupin wallpaper yang ganteng ini. Nih, bukan wallpaper sih, lock screen lebih kenanya. Terus fingerprintnya udah yang teknologi paling terbaru yang nggak ada lampunya, jadi kita bisa langsung tap tuh. Dan ada kayak efek-efek air gitu ya, mirip-mirip kayak iPhone sih, kayak gelas gitu. Tapi ya nggak masalah. Yang penting bagus. Terus juga vibrate-nya nih handphone enak parah, nggak ada masalah sama sekali dan menyenangkan justru. Terus kalau ngomongin layar, kita lanjut ke AOD dulu, Always On Display. Ini juga bisa, mau yang hitam aja atau mau yang full sama wallpaper itu bisa. Kita coba yang full wallpaper dulu ya. Ini kita lock screen tuh kayak gini jadinya. Kita klik sekali lagi bisa mainin lock screen-nya kayak gini. Atau kalau mau yang hitam aja partial AOD, ada banyak nih pilihannya. Kalau yang ini deh yang standar aja kayak gini ya, kita apply lock screen tuh muncul begini AOD-nya, nanti ada notifikasi. Terus kita lanjut ke bagian data-data yang gua udah install dulu beberapa ya. Kayak ini tadi pas awal mulai gue lupa ngasih tahu ke teman-teman kalau kita tuh udah Origin OS bawaan lahir. Jadi udah bukan lagi Vantage OS. Jadi nanti pada saat teman-teman terima device-nya baik yang X300 ataupun yang X300 Pro, dari awal kita udah dapat Origin OS 6. Menyenangkan sekali guys. Terus nih ada lumayan banyak, ada totalnya tuh 35 aplikasi yang minta diupdate. Jadi enakan pakai WiFi aja nantinya teman-teman. Terus juga nih ada storage-nya yang kemakan juga lumayan banyak, ada sekitar 48 GB-an ya. Terus juga RAM bawaannya udah 16+16 tuh, gede banget. Kemudian ini skor Antutunya yang berhasil gue dapetin, kayaknya harusnya bisa lebih tinggi lagi. Nanti di video review gue akan bahas lebih lanjut. Ini 2,6 juta. Menurut gue sih harusnya bisa lebih gede lagi, cuma ya nggak tahu ya. Soalnya seingat gue yang versi Cina kemarin lebih tinggi sih. Terus gue udah ngetes juga PCMark, dapat 15.400 poin. Dan sisanya ada sih data baterai juga, cuma nggak gue tunjukin sekarang lah, nanti bahan gue habis buat review. Ya intinya menyenangkan, apalagi kalau gue tuh lebih senang sama Origin OS di bagian ini sih. Kayak misalkan kita tuh foto-foto nih, terus mau kirim gitu ya, kirim cepetnya tuh tinggal ditahan ini, terus kita drag ke atas, kita cari misalkan mau ngirim WA, kirim WA, select kontak, loh kok belum? Oh belum kesinkron. Ya karena masih baru. Ya intinya begitu sih. Atau kalau kirim ke Telegram deh fotonya yang ini. Nah bagian sini ini bisa dipilih juga. Jadi mau bikin stiker apa bikin apa gitu ya. Tuh motornya bisa dipilih-pilih gitu. Atau kalau misalkan nih tuh kirim yang tadi WA kan belum sinkron mungkin. Nah Telegram udah bisa. Nah tuh tinggal dikirim mau kemana, misal ke bini gue. Nih tinggal di send. Gitu guys, menyenangkan menurut gue. Terus ini mau diputer orientasinya tinggal pakai 2 jari gini. Mana sih, bentar. Nah dan ini apa namanya, permanen ya, jadi dia akan kebalik apa adanya tuh, kebalik. Terus kalau misal mau dihapus cepatnya tinggal isor ke bawah, delete kayak gitu-gitu. Menyenangkan sih. Terus kameranya ada pilihannya tuh dari 0,6, 1, 2, 3,5, 10 sampai mentoknya tuh 100. Terus kalau teman-teman tadi perhatiin, lihat nggak kalau perpindahan lensanya tuh
Smooth banget guys, smooth 60 fps gitu loh, lihat nih. Tuh, kelihatan kan sih? Kalian set dulu deh video YouTube gue ini 60 fps. Ini smooth banget. Jadi kalau kalian bilang Android patah-patah perpindahan lensanya, ini udah enggak. Smooth guys. Wow, 10 kali zoom bisa segini, bisa jadi makro ternyata. Nice. Mode lainnya ada snapshot, landscape and night, portrait. Portraitnya ada dari 24, 35, 50, 85 dan 135. Terus foto, video, portrait video dan more. More-nya pilihannya seperti ini. Banyak. Untuk perekaman videonya juga menyenangkan dari yang udah gue cobain di Cina tuh. Nggak ada 720p kamera belakangnya. Pilihannya 1080, 4K atau 8K. 8K juga 30 fps. 4K-nya bisa 60 dan bisa 120 fps. Terus juga kalau mau lock bisa. Ntar gue tunjukin. Ini lensa depannya dulu. Tuh. Lensa depannya pun 1080p 60, mentoknya bisa di 4K 60 fps. Kalau mau yang lock, saya ingat gue tuh ada di mode more, terus di mana ya? Oh, mode pro ya. Oke, terus buat yang perekaman locknya kayak ini ya, kita langsung ke mode video, terus habis itu di kanan atas tuh ada yang locknya. Jadi teman-teman tinggal klik lock ini aja dan akhirnya, nah ini ada bacanya dulu karena baru awal kayak begini dan jadinya lebih pucat ya gambarnya ya. Habis itu teman-teman bisa gampang masukin preset warna atau ya dimainin dengan stylenya masing-masing. Dan ya udahlah, menurut gue udah cukup ya. Oh iya, ntar lo lensa depannya lock nggak bisa ya kalau lensa depannya, lupa gue gitu. Terus lagi-lagi kalau selain mode lock dia tuh mode video pilihannya juga ada banyak nih style nih. Banyak banget guys pokoknya guys. Nanti aja lah di video reviewnya ya. Karena kalau ini kan cuma unboxing takutnya kelamaan gitu. Dan yaudah langsung aja contoh foto sama video yang sesimpel gue udah dapetin. Dan ya udah segini aja video impresi pertama sama unboxing untuk Vivo X300 Pro yang versi lokal atau versi garansi resmi Indonesia. Buat video reviewnya nanti pastinya gue bikin. Kalau dari teman-teman ada titipan pertanyaan atau apa yang pengen dites dari handphone ini, Vivo X300 Pro, tulis di kolom komentar biar bisa gue wujudin juga. Kali nanti gampang gitu loh buat melakukan pengetesannya gitu ya. Karena gue yakin nih handphone juga harganya kayaknya nggak akan kenanya murah sih, belasan juta mungkin nyampe 15 juta mungkin lebih ya kalau yang pro. Kalau yang nggak pro ya nggak tahu, pokoknya nanti aja kita tungguin. Tapi yang pasti kayaknya nyampe belasan juta, nggak mungkin di bawah 10 juta feeling gue. Dan yaudah pokoknya tulis aja di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.